Halo guys, hari ini gue mau bahas motor yang iritnya tuh nggak manusiawi banget, Honda Astrea Grand gue. Motor ini udah ada dari tahun 90-an, tapi semangatnya masih kayak anak muda baru gajian, gak banyak gaya, gak nanu tapi fungsional. Dan yang paling penting, iritnya bikin dompet senyum. Isi bensin 10.000 bisa muter kampung 17 kali, tawaf kali. Balik lagi masih nyisa bensinnya. Mesinnya itu dengan kapasitas 97 cc, suaranya halus banget. Sampai kadang-kadang gue nggak sadar kalau mesinnya udah nyala. Spare partnya banyak, sampai tukang jualan bakso aja mungkin punya stoknya. Nah, di video ini gue bakal bahas kenapa motor ini masih dicari, apa aja kelebihannya, kekurangannya, dan apakah cocok buat kamu yang hidupnya pengen hemat tapi tetap gaya ala retro-retro caem, ya nggak sih? Oke, daripada makin ngaco, yuk langsung aja kita review. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, inilah motor gue ya. Jadi ini motor Honda Astrea Grand. Cenah. Katanya begitu. Ini tahun 91. Lu bisa diem nggak? Nggak bisa diem, nanti gue sembelih. Ya, jadi ini motor gue udah gue punya dari tahun 2006 atau 2007 gitu. Lumayan lama. Wa ilaha illallah. Ya. Nih, pokoknya ini tahun 96 basicnya, cuman gua restore jadi tahun 91. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang tahun 91 setahu gua ini sayapnya warnanya putih. Nah, terus buntut belakangnya dia kayak ada anuannya, apa namanya? Ekornya gitu. Kalau kata bebek mah nonggeng gitu tuh, gitu. Bang. Nah, kalau yang ini mah kagak, ya. Jadi begini dah pokoknya. Nah, sebelum sampai ke Astrea Grand, jadi ada Astrea yang lainnya. Ada Astrea 700, Astrea 800, Astrea Star, Astrea Prima, Astrea apa lagi ya? Pokoknya banyak dah ya, lu googling aja sejarah Astrea itu dari tahun berapa. Makanya gue bilangin kalau di Sotoy mah, gue mah reviewnya ala-ala gue aja. Kalau yang serius-serius mah jangan di gue. Kalau gue mah jelasin apa yang gue tahu gitu. Takutnya ntar gue dibilang Sotoy, seputar otomotif Rio gitu. Nah, ini gue memang kembalikan dia ke kodrat awalnya dia. Ya, hal apa aja yang udah gue lakukan, banyak sih. Ya, jadi begini. Ini basicnya pan Astrea Grand tahun 96. Ini gue beli di tahun 2006, 2007 gue lupa dah pokoknya ya. Kondisinya pada saat itu alhamdulillah hancur banget pokoknya gitu. Nah, cuman waktu itu gue pakai motor ini buat usaha. Jadi gue pikir nggak terlalu gimana lah ya penampilan gitu. Nah, akhirnya setelah bertahun-tahun gue ada rezeki, ya gue restorasi lah nih motor. Sebaut-bautnya, sespion-spionnya, seini-ininya, ini semua part number. Jadi semuanya nih bener-bener gue kembalikan lagi ke originalnya dia gitu. Nah, kayak kunci stang sama kunci bagasi itu satu kunci ya. Jadi udah gak zaman dua kunci, satu kunci aja kita mah. Nah, ini kayak gini, ada storage-nya masih, terus toolkitnya masih yang original. Jadi memang gua belikan gitu ya, memang gua adain. Jadi memang ini gue restorasi total sampai stiker-stiker kayak gini-giniannya nih gunakan selalu Honda Genuine Parts. Anjay. Ya, ini memang gue kembalikan lagi sejok-joknya. Ini jok originalnya. Alhamdulillah. Ya, walaupun nyarinya setengah mampus, tapi alhamdulillah nih semuanya
selesai. Dan jarang sekali gue pakai, karena kenapa? Karena menurut gue masa kerjanya dia udah selesai. Jadi waktunya senang-senang saja gitu. Nah, terus kayak apalagi pelek, terus ban. Nah, bannya kalau lo lihat, perhatikan ini ya, ini dia ada garis-garisnya. Memang pada saat itu semua ban kayak begini pada zaman itu. Terus ada kunci ganda zaman sekarang nih, zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah kagak pakai gini-ginian, kagak ngerti lo pasti. Yang baru-baru pakai motor mah kagak bakal ngerti nih gunanya buat apa. Ya. Jadi zaman dulu ini dicopot dan ini masih fungsi. Ini masih fungsi dalam artian kalau kita buka, nah ini ada kayak cekungan gitu. Nah ini ada kayak cekungan. Nah ini fungsinya buat pas di titiknya. Jadi ini kita bisa tarik nih. Nah habis itu kita bisa masukin dari sono, ngunci dari rodanya gitu. Udah jangan gue suruh nyontoin apa ya, riuh kan ini. Udah pokoknya begitu. Pokoknya yang penting ada standarisasinya. Pada saat itu standarisasinya seperti itu udah gue adain. Gitu ceritanya. Ya, ini motor kalau dibilang kenceng mah kenceng. Iya, kalau yang lain pada berhenti. Kalau yang lain pada berhenti, ini motor paling kenceng. Bilang kenceng kagak kenceng-kenceng banget. Jadi memang ini cc-nya 100 cc-an. Cuman 100 cc lah ya. Terus masih karburator dan teknologi masih konvensional semuanya, masih yang serba-serba apa ya, kalau di musik istilahnya analog itu, belum digital gitu. Nah terus semua instrumennya ini meternya semua masih berjalan. Jadi di sini ada untuk mengukur kecepatan speedometer ya. Terus ada fuel gauge ini untuk yang bensin. Terus ada buat ngeliat WA. Terus ada buat banyak banget. Kagak. Cuman itu doang. Cuma fungsinya ini doang buat speedometer sama si ngeliat ketersediaan bahan bakar. Bukan lagi bahasa gue makin pinter gue dah. Ya. Terus semua masih normal semua, sen apa segala macam, klakson masih hidup semuanya. Alhamdulillah. Cuman starternya memang ini lagi agak ngondoy ya, karena akinya lagi soak. Karena kenapa? Inilah penyakit kalau kita punya kendaraan jarang dipakai. Begitu, saudara-saudara ya. Gue coba nyalain. Ini sangat-sangat tokcer. Jadi karena memang akinya tuh ya lagi koplak akinya, jadi kita selah dulu aja. Nah, ada bengeknya dia, khasnya. Nah, lampu senjanya masih, lampu sennya juga masih, kanan kiri, lampu jauhnya masih, dimnya masih, ya gitu dah. Langsat. Ini motor gua sayang sekali sama dia nih. Ya kenapa? Gua akan bahas di selanjutnya. Tino nino 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 ni. kayak di itu tuh mini store tuh. Toni nuni tuni. Mak, masukin lagi mak poinnya mak. Ya, jadi ini motor kayak yang tadi gue bilang, gue udah punya dari tahun 2006 atau 2007, persisnya gue lupa. Karena pada saat itu saya masih merintis di dalam karir. Wah. Jadi waktu itu saya masih apa ya? Gue masih punya usaha yang baru banget ngerintis. Jadi ini motor lumayan berat kerjanya karena waktu itu gue lagi punya usaha air mineral. Bukan gue punya pabriknya, kagak. Kalau gue punya pabriknya, kan dari ledeng lagi. Canda. Jadi waktu itu gue lagi punya usaha jual air mineral. Nah,
Untuk nganter-nganternya, gue butuh kendaraan. Sebenarnya motor pertama bukan ini. Ada motor pertama. Nah itu juga kebetulan itu sebenarnya motornya bini gue ya. Cuman dia merelakan motornya dipakai untuk gue berusaha untuk jualan air mineral. Nah terus karena gue nggak tega, karena basic motor itu matic, gue carilah motor ini. Fun fact-nya, ini aslinya plat merah. Cuman karena surat pelepasan haknya ada, jadi gue mau ambil karena bisa diurus surat-suratnya. Nah, hancur banget pada saat itu keadaannya. Cuman gue pikir gue nggak terlalu peduli dikarenakan yang penting ini bisa nganterin air mineral kemana aja, alias ke customer gue gitu ya. Nah, berjalannya waktu, akhirnya usaha gue berkembang dan akhirnya melebar ke segala bidang sampai dengan lah gue sekarang ada di sini gitu loh. Nah, akhirnya setelah gue dapat rezeki dan gue punya kesempatan untuk bisa merestorasi, barulah gue restorasi ini motor. Cuman sebenarnya bukan kembalikan ke tahunnya lagi, tapi ini justru malah gue downgrade. Karena aslinya kan ini tahun 96. Gue downgrade ke tahun 91. Karena kenapa? Bagi gue Astrea Grand yang ikonik menurut gue sepanjang sejarahnya dia ada, itu adalah di tahun 90-91. Karena kenapa? Karena ciri khas di buntut belakangnya itu. Lampunya dia tidak ada tail light-nya lagi, tapi dia belum ada tail light-nya, tapi bagi gua sangat simpel dan sangat ikonik sekali, lucu bagi gua. Nah, atau yang biasa kita sebut adalah Astrea Grand Bulus. Nah, inilah the real Astrea Grand Bulus secara restorasinya. Tapi kalau secara tahunnya, gue justru malah downgrade ke tahun 91. Dari 96 gue turunin ke 91. Suka dukanya dulu kali ya. Stangnya pernah copot, gue lagi bawa aqua. Gue lagi bawa aqua nih, stangnya copot jeglek gitu, pernah. Terus remnya lagi di turunan, tiba-tiba pedalnya lepas, mental ke belakang, ya kan. Akhirnya gue ngeremnya turunin gigi pelan-pelan sampai gue tabrakin dia ke trotoar. Alhamdulillah selamat. Terus motor pertama kali gue pacaran jalan-jalan sama bini gue ya ini dia. Dari gue belum punya apa-apa, dari yang gue belum punya Kawasaki Ninja, tapi gue ini nih kekuatan pikiran nih buat lo semua ya. Jadi pada saat itu gue pengen sekali punya Ninja RR 150 yang limited edition. Ilah, udah nggak punya duit, kemauannya banyak, enggak tuh, ya kan? Udah, alhamdulillah. Setiap gue bawa ini, gue bukan di sini, tapi duduk gue ada di sini. Jadi berasanya kayak naik motor sport gitu. Alhamdulillah, setahun kemudian gue kebeli tuh Ninja. Dan dia yang nemenin gue. Dan kalau sukanya banyak lah. Ini motor gue bawa ke puncak tanpa masalah sedikit pun. Sebelum gue restorasi ya. Sebelum gue restorasi, ini motor gue bawa ke puncak tanpa masalah sedikit pun. Rantai kendor dikit doang. Tapi selebihnya aman. Tidak ada mogok, tidak ada listrikan mati gitu. Nggak ada. Dia saksi perjalanan hidup gue sampai dengan sekarang. Tapi sekarang gue jarang pakai. So, buat lo semua yang punya kendaraan yang menurut lo bisa menemani hidup lo, rawat dia. Karena bagaimanapun juga, walaupun dia benda mati, tapi gue percaya bahwa dia ada nafasnya juga. Karena seseorang akan berhasil apabila tidak melupakan sejarahnya. Iya, itu tadi
cerita tentang motor kesayangan gue, salah satunya. Ada lagi yang lain. Dan gue terima kasih pastinya dengan siapapun yang telah membantu gue untuk merestorasi motor gue ini. Itu Arif, atau biasa kita kenal dengan Arif Tosa. Dia yang bantuin gue sampai ke powder coating apa segala macam, sampai sebaut-bautnya. Gue bilang gue nggak mau tahu, lo cariin bautnya yang original, karena gue memang mau balikin dia ke benar-benar yang ke kodrat awalnya dia. Kesulitan pasti, tapi Bang Arif thank you banget, dan thank you juga buat semua orang-orang yang terkait dalam proses restorasi motor gue ini. Dan sebagai closing dari gue, syukuri aja apa yang lu punya saat ini dan jangan menuntut apapun, karena apa yang lu punya saat ini adalah hal yang paling berharga. Tapi awas, hati-hati ketika lu tidak bersyukur tentang apa yang lu punya hari ini, maka hal yang paling berharga akan menjadi hal yang kita sangat merasakan kehilangan. Itu aja dari gue. Pokoknya salam roda. Pokoknya nonton terus konten-konten gue, konten sotoy seputar otomotif Rio. Jadi kalau lo pikir gue akan ngebahas otomotif secara detail dan spesifik, kayaknya bukan gue. Tapi kalau gue membahas atas apa yang gue punya, atas apa yang gue pahami, atas apa yang gue pikir informasinya tidak merugikan siapapun. Itu aja. Salam sotoy dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeng ngeng.